Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana keadaan kalian? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Oke? Yuk kita belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian sumatif akhir jenjang atau PSAJ yang dulu kita kenal dengan ujian akhir sekolah ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia. Disimak ya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian. Bacaan untuk soal nomor 1 dan 2. Judulnya makanan olahan dari singkong. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Singkong banyak digemari oleh masyarakat karena beberapa faktor, di antaranya harga yang terjangkau dan mudah dibudidayakan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Selain dijadikan sebagai makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah. Misalnya, di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Kue tersebut dikenal dengan nama gedhog. Cara membuat gedhog tidaklah sukar. Bahan utama gedhog adalah singkong. Pertama-tama singkong dikupas dan dibersihkan. Selanjutnya singkong direbus hingga matang. Setelah itu tambahkan gula dan garam. Lalu dihaluskan. Selanjutnya gedhog dapat disajikan dengan disertai parutan kelapa. 1. Informasi yang terdapat pada teks tersebut yaitu A. Gedhog adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari singkong. B. Singkong susah dibudidayakan di wilayah Indonesia. Harganya lumayan terjangkau. C. Makanan pokok Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah gedhog. D. Bagian tanaman singkong yang dijadikan bahan makanan adalah umbi batangnya. Nah, kita simak pada teks tadi ya, disimak kembali. Perhatikan pilihan jawaban A. Gedhog adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari singkong. Ada apa tidak pada teks tadi? Lihat, itu dilingkari Bu Guru. Ya, terdapat kue tradisional yang berbahan bakar dasar singkong. Kue tersebut dikenal dengan nama gedhog. Yang di bawah itu, cara membuat gedhog tidaklah sukar. Bahan utama gedhog adalah singkong. Jadi, pilihan jawaban A itu benar. Sedangkan yang lainnya, kalau kita cari pada teks bacaan, tidak sesuai dengan isi teks. 2. Gagasan utama paragraf ketiga adalah titik-titik. A, B, C, D. Kamu baca sendiri. Lihat, itu ditampilkan Bu Guru salinan paragraf ketiga. Dari mulai cara membuat gedhog tidaklah sukar dan seterusnya. Perhatikan, cara mudah untuk menentukan gagasan utama adalah cari kalimat yang singkat yang mewakili isi seluruh paragraf. Dan kalimat singkat itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain pada paragraf itu. Itu adalah gagasan utama, gagasan pokok. Ya. Nah, kalau tidak pada awal kalimat, awal paragraf atau kalimat pertama, mungkin pada akhir paragraf, kalimat terakhir dalam paragraf itu. Ya. Kalau tidak deduktif, pasti induktif. Perhatikan ya, kalimat yang diberi garis merah Bu Guru. Kalimat pertama awal paragraf. Terdapat kalimat yang berbunyi cara membuat gedhog tidaklah sukar. Nah, kalimat itu kemudian dijelaskan oleh bahan utama gedhog adalah singkong. Pertama-tama singkong dikupas dan dibersihkan. Selanjutnya dan seterusnya. Ya, jadi gagasan utama pada paragraf ketiga itu ada pada kalimat pertama awal paragraf. Cara membuat gedhog tidaklah sukar. Kalimat-kalimat yang lain itu menjelaskan kalimat cara membuat gedhog tidaklah sukar. Bisa dipahami? Unik tentang penyu. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut. Hewan itu memiliki cara unik dalam berkembang biak.
Penyu yang siap bertelur biasanya akan berenang menuju tepi pantai. Setibanya di pantai, penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Tujuannya agar telur-telur penyu tidak diburu oleh pemangsa. Penyu biasanya mengeluarkan 30 hingga 150 butir setiap masa bertelur. Setelah menetas, anak-anak penyu itu bergegas pergi ke laut. Terangnya cahaya bulan di atas samudera serta kemiringan lereng pasir dapat membantu anak-anak penyu mencari arah menuju laut. Soal nomor 3, berdasarkan teks tadi ya. Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah dibaca sendiri. Paling mudah untuk menentukan pernyataan yang sesuai dengan teks adalah menganalisis setiap pilihan jawaban sesuai apa tidak dengan teks, kita cocokkan. Lihat nomor A, penyu jenis reptilia yang hanya hidup di darat. Apakah penyu itu jenis reptilia yang hanya hidup di darat? Tidak, dia menghabiskan waktunya di laut. Itu pada kalimat pertama, ya. Kemudian B, penyu berkembang biak dengan cara ovipar. Ovipar itu bertelur. Lihat yang diberi garis merah berguru. Penyu yang siap bertelur biasanya akan berenang, ya. Siap bertelur berarti penyu berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Berarti jawaban B adalah benar. Dah kita abaikan saja nomor C dan D, begitu. Nomor 4, kesimpulan pada teks tersebut adalah cara menentukan kesimpulan, cara menyimpulkan isi teks, ya. Satu kalimat singkat yang memuat dari awal sampai akhir cerita. Mana? Kamu lihat, kamu baca lagi, dibaca berulang-ulang, dipahami. Kemudian kita analisis jawaban A, B, C, dan D. Mana yang sesuai? Kita baca dan kita pahami isinya, maka dapat kita simpulkan sesuai dengan judulnya, fakta unik tentang penyu. Berarti penyu memiliki cara unik dalam berkembang biak. Pilihan jawaban nomor A itu mewakili isi paragraf dari kalimat pertama sampai terakhir. Ya, itu jawabannya A. Teks eksplanasi berikut untuk soal nomor 5 sampai 7. Judulnya Guglielmo Marconi, sang penemu radio. Lahir di Bologna, Italia pada 25 April 1874. Sejak kecil ia menunjukkan minat pada bidang fisika dan elektro. Pada tahun 1895 ia memulai penelitiannya sampai menemukan telegraf tanpa kabel. Ini merupakan cikal bakal radio. Pada tahun 1897, Marconi mempresentasikan hasil ketemuannya, alat komunikasi dengan menggunakan sinyal tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak 19,3 km. Itulah radio yang hingga saat ini dirasakan manfaatnya oleh kita. Tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh kelekuan bumi. Ia menyebarkan sinyal radio pertama sejauh 3.380 km sampai menyeberangi Samudra Atlantik. Penelitian Marconi terus berkembang. Selain pemancar radio, ia menemukan perangkat komunikasi lain yang menggunakan gelombang tanpa kabel, yaitu telegram, radio, dan teknologi radar. Atas jasa yang sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Marconi menerima banyak penghargaan. Penghargaannya antara lain Nobel di bidang fisika dan gelar kehormatan dari Kaisar Rusia. Pertanyaannya, struktur teks eksplanasi paragraf pertama merupakan bagian titik-titik. A. Pernyataan umum. B. Deret penjelas.
C. Simpulan atau penutup. D. Persepsi penulis. Tur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum pada paragraf pertama. Paragraf selanjutnya adalah deret penjelas atau isi. Dan paragraf terakhir itu adalah simpulan atau penutup. Nah, paragraf pertama, lihat diberi garis bawah bu guru itu. Garis merah bu guru di atasnya itu yaitu paragraf pertama. Tadi sudah dikatakan bu guru, pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Jadi jawabannya apa? A. Pernyataan umum.